Oke ya. Jadi ini bab yang sangat penting fikih ini. Dan yang menjadi pembahasan di kelas ini adalah nggak semuanya, ya. Justru yang jadi pembahasan pertama adalah fikih sholat, kemudian fikih muamalah, dan menurut silabus yang dibahas adalah fikih perkawinan. Ya, jadi fikih itu coba ke buka slide dosen sampingnya, ya. Nah ya, kalau merujuk kepada e-book, dia tidak, bukan dia, e-booknya itu tidak membahas fikih secara khusus di beberapa babnya, tetapi dia mengutip beberapa kata fikih ada di beberapa halaman. Ya, di halaman 9 cuma disebutkan fikih adalah ini sebelumnya perbuatan dan perkataan. Perbuatan di dalam bahasa syariah atau bahasa Arab itu adalah amal. Perbuatan itu ada dua, ibadah dan bukan ibadah. Ya, ibadah itu yang tadi sudah disebutkan oleh Tengku, ada bagian dari rukun Islam. Ya, kalau sudah bersyahadat itu sholat pertama, kemudian puasa, terus kemudian zakat, kemudian pergi haji. Kalau sholat itu sesuatu yang ibadah yang harus, ya, dan dilengkapi dengan ibadah prasyaratnya. Ya, coba buka ke presentasinya Tengku. Udah dibikin bagus-bagus, mesti dibahas, ya. Buka presentasinya Tengku. Ya, ke bagian sholat. Nah, untuk muamalat itu ada harinya sendiri. Jadi dosen beberapa kali mengulang, muamalat adalah sesuatu yang kalian sebagai ekonom atau bisniser. Kalau pelaku bisnis apa namanya? Businessman, businesswoman harus mengetahui atau mesti memahami atau mesti menyimpan di sanubari apa sanubari? Ya, di hati, di perbuatan pokok-pokok fikih muamalah. Karena kalau enggak nanti enggak menjadi ibadah. Mana sholat? Ya. Nah, sholat itu satu-satunya, kalau dosen bilang satu-satunya pembeda antara muslim dan bukan muslim. Ya. Cuman itu doang. Kalau puasa ada ketentuan lain seperti untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau pada saat sakit itu harus puasa. Cuman sholat itu sesuatu yang harus dilakukan oleh umat muslim, ya. Nah, jadi sholat itu ada paling nggak ada 3 bagian, ya. Pada saat sholatnya, pada saat sebelum, pada saat sesudah. Ya, sesudah itu bolak-balik pembahasannya. Kalau sebelum ini kalau tidak memenuhi sholatnya batal, bukan batal, nggak sah. Ya, jadi yang pembahasan selalu sholat ini aja, ya. Kalau ini lebih penting, ya, ini lebih penting dan ini makna dari sholat itu. Jadi kalau dibahas di sini, syarat sah sholat, ya ini menurut bahasa Arab. Terus kemudian suci dari 2 hadas, suci dari najis. Ini 2 hal yang sama, menutup aurat,
kemudian menghadap kiblat, mengerti kefarduan sholat, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Sudahnya apa? Berikutnya. Dan seterusnya ya. Jadi sholat itu, sholat dulu kita bahas. Nah, kalau zakat, ya, zakat itu sekarang justru disebutnya sebagai, karena dosen pernah bilangin, arah pembicaraan agama Islam pun sudah mengarah menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi untuk urusan zakat masuk ke dalam di ekonomi syariah itu namanya Islamic philanthropy. Philanthropy itu apa? Katanya bahasa Inggris itu udah bagus nih. Philanthropy apa, Tengku? Udah selesai presentasi, udah. Ya, zakat, wakaf, infak, sodakoh itu bagian dari muamalat. Ya, jadi kalau saya gajinya UMR, berapa UMR? 53. Saya 53. Terus kemudian sebut saja Bambang 53. Sebut saja Jono 53. Ini sama-sama 53. Itu penggunaannya berbeda, otomatis konsep zakatnya berbeda. Konsep hajinya juga berbeda. Jadi tergantung kebutuhan, pemahaman, dan keterikatan orang tersebut kepada aturan Islam. Gaji saya 53, berapa zakatnya? Udah tahu kan zakat bagaimana ngitungnya? Dari mana? Bukan. Dari mana? Dari mana? Nah, kalau zakat itu sendiri, itu dari sisa penghasilan yang ditabungkan, ya. Itu nggak dibahas lebih lanjut. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya zakat itu muamalah. Kalau orang itu 53, terus kemudian dia pakainya Nmax, 53 dia pakainya Davidson, nggak nyambung. Nggak nyambung. Apa? Itu masih sama, Aerox sama pakai Beat, ya. Kemudian gaji 53 pakainya Busway. Itu sisanya beda, ya. Sisanya beda, dan yang 53 pakai Nmax, yang 53 pakai Busway, itu sisanya beda. Dan sisanya itu merupakan pilihan yang bisa dibenarkan, bisa tidak dibenarkan. Tapi pada akhir cerita dia bisa zakat, bisa nggak zakat. Ya, karena zakat itu ada ketentuan lain. Ketentuan itu nanti tidak dibahas. Kembali kepada sholat. Ya. Jadi sholat itu sesuatu yang harus, ya, harus banget. Coba ke slide dosen, presentasi dosen. Nah, kembali ke fikih dulu ya. Berikutnya, ya. Kalau bicara fikih ada ketentuan atau ilmu namanya usul fikih, ya. Kalau bicara usul fikih itu udah kejauhan buat mahasiswa FEB, ya. Kemudian slide berikutnya. Nggak bisa. Oke, ini kelihatan ya. Nah, wait aja, wait. Ya. Di sini spesifik tentang fikih itu dosen udah kasih linknya, ya, kecuali yang muamalat, ya, yang muamalat, karena menurut dosen yang diberikan oleh kampus itu agak jauh dari ketentuan muamalatnya. Apa sebabnya nggak dibahas, ya. Kemudian untuk yang fikih sholat, jadi dari kampus sudah ditentukan bukunya. Bukunya itu tentunya tebal, ya. Dan untuk pertemuan yang cuma 2 SKS ini aja nggak akan keburu. Terus kemudian untuk yang fikih perkawinan nanti dosen menyiapkan satu itu.
Mundur. Next satu. Pendidikan Agama Islam 730 klik sini. Ini. Betul ini. Oke ya, nggak apa-apa, nggak pakai presentasi. Ya, nah, apa? Jadi fikih itu merupakan turunan atau sumbernya ada 4 mazhab. Ya, mazhab yang ada di Indonesia mazhab Syafi'i. Tetapi kebanyakan pembahasan perbedaan mazhab itu hanya untuk ibadah, ya. Untuk yang lain nggak banyak dibahas. Terutama di mazhab perbedaan tata cara sholat, ya. Ada yang Allahu Akbar kabironya. Ini di mana? Kalau di sini patokannya apa? Kuping. Ada yang di pundak, ya. Di kuping atau di pundak itu nggak usah dibahas. Yang dibahas yang mana? Bukan. Yang dibahas yang nggak bertakbiratul ihram. Itu yang lebih banyak dan itu yang suka membahas. Justru yang sholat itu dia tidak membahas, ya. Oke, ya. Itu tentang sholat. Handphonenya dilepas dulu. Ya nanti aja ya. Ini sesuatu yang sangat penting. Nah ya, sebelum sholat kalau di kitab hadis yang dosen pernah kasih e-booknya, ada yang pernah buka lagi nggak? Pertama tadi dibahas tentang hadas besar sama hadas kecil, ya. Kita bisa buka apa? Nah, hadas besar itu pernah juga disampaikan sedikit aja. Kalau untuk yang wanita itu pada saat haid, ya. Kalau yang laki-laki lihat sesudah bangun tidur, ya, atau sesudah kegiatan lain. Itu ada 3 yang membuat menjadi hadas besar. 3 yang membuat jadi hadas itu adalah air seni, kemudian madi, kemudian wadi, kemudian mani. Hanya mani saja, ya. Mani itu sesudah keluarnya sperma. Kalau yang belum kawin itu karena mimpi, ya. Kalau hal lain itu justru menjadi masalah, ya. Nah, kemudian untuk menghilangkan hadas besar itu ada caranya, ya, yaitu harus mandi wajib, ya. Tata cara mandi wajib di dalam fikih itu juga dibahas. Pertama diawali dengan niat, kemudian mencuci kemaluan, kemudian berwudu, meratakan atau membasahi rambut dengan 3 kali, baru meratakan air ke seluruh tubuh 3 kali. Itu syarat minimal atau fardu mandi. Sunahnya ditambah dengan pewangian, pakai shampoo atau pakai sabun. Kalau itu sudah selesai, ya, baru bisa mandi wajib, baru bisa sholat, ya. Kemudian untuk penggunaan atau memilih airnya itu juga dibahas di dalam fikih, ya. Ada air yang mensucikan, ada air yang tidak mensucikan, ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai wudhu, ya. Sebut saja kalau air laut itu suci. Kalau air sungai yang mengalir itu suci. Kalau air sungai yang tidak mengalir, yaitu sungai nggak mungkin mengalir, ya. Kalau dia tidak mengalir, kemungkinan besar karena kotor, ya, jorok dan sebagainya. Kalau kalian lihat di belakang sini ada kali nih, itu bisa dipakai buat wudhu nggak? Hah? Ya, kalau begitu pertanyaannya, nanya dosen, ngapain dosen wudhu di situ, ya? Jadi pada kondisi tertentu ya nggak mungkin wudhu di sini, ya. Kalau di kondisi di sini, kalau nggak ada air,
ya korban sedikit, beli aqua 1 botol 600 ml pun cukup. Itu tentang hadas besar dan berwudu. Bagaimana kalau nggak ada air, misalkan sedang di pesawat ada airnya. Pokoknya pada kondisi yang tidak ada air itu boleh tayamum. Ya, bagaimana cara tayamum itu pun diatur di fikih ya. Mengambil 1, 2, 3, nyambung begini, tangan kanan dulu, terus ke kepala, selesai. Ya, kakinya tidak. Tetapi kalau tayamum itu harus sekali untuk setiap sholat. Nah, terus kemudian hadas kecil, ya. Hadas kecil itu membersihkan dari air seni atau air kencing atau air tinja. Ini yang agak berat perlakuannya ya, terutama bagi lelaki, karena umumnya di sekitar kita ini kita kencingnya berdiri dan kemungkinan besar tidak dibasuh dengan air ya. Itu kalau ada cipratan najis itu maksudnya dari air kencing menyiprat ke sekitar celana, itu sholatnya tidak sah ya. Dan itu efeknya ke siksa kubur. Jadi ada satu hadis yang menuliskan salah satu siksa kubur akibat dari tidak bersihnya dari hadas kecil, yaitu nama istilahnya istibrok ya. Istibrok dari istinja, kemudian cebok pada sesudah BAB pun mesti bersih, dan kondisi di sekitar kita itu hampir tidak memungkinkan, karena kemungkinan besar kencing berdiri itu sholatnya, wudunya, istibroknya kurang sah. Dan beberapa pengamatan dari cerita yang tidak ditanya itu sesudah kencing suka ada sisa kencing ya, itu sholatnya resiko untuk istibrok ya. Sesudah itu baru wudu ya. Nah, itu harus mempelajari lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Jadi tidak dosen sampaikan. Baru sholat ya. Sholat itu sesuatu kegiatan ibadah atau ritual yang tidak bisa ditinggal dan tidak boleh ditinggal. Kalau tidak bisa sholat berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, tidur. Kalau tidak tidur, mulutnya saja. Kalau sampai semuanya sudah koma, matanya saja ya. Itu adalah sholat. Kalau tidak bisa wudhu secara sempurna, tayamum. Kalau misalkan harus mandi wajib, tetapi kondisinya tidak memungkinkan kalau untuk di wilayah Indonesia, misalkan pergi ke Bromo. Itu kalau subuh itu memang berat ya. Kalau pergi ke Eropa itu tidak berat karena airnya ada air panasnya ya. Itu sholat tidak bisa ditinggalkan. Berbeda sama puasa ya. Puasa ada syarat-syarat tertentu yang bisa ditinggalkan. Misalkan sedang nifas, sedang haid, atau sedang apa lagi, atau sudah tua, itu puasa bisa ditinggalkan dengan membayar fidyah atau membayarnya nanti. Kalau sholat tidak bisa dibayar kapan-kapan. Tidak sholat subuh saat pagi ini, tidak sholat subuh pagi ini, itu sudah angus ya. Yang paling tidak bisa ditinggalkan hanya sholat subuh. Ya, sholat subuh kalau nggak dikerjakan dalam waktu 1 jam, hangus dan dosanya itu sangat berat. Kalau zuhur waktunya sampai jam berapa? Sampai sebelum asar. Kalau jam 5 boleh? Boleh. Kalau sedang dalam keadaan dalam perjalanan ya. Kalau maghrib waktunya sampai kapan? Sampai subuh ya. Bisa dilakukan dengan jamak takhir kalau dalam perjalanan. Kalau tidak dalam perjalanan, dalam kondisi apa lagi? Mau bauk itu jelas salah
Ya. Jadi yang tidak bisa dinegosiasi sholat subuh, ya sholat subuh tidak bisa kapan-kapan, harus 1 jam itu saja. Masih mati ya? Presentasi masih mati. Kalau itu di refresh, ya. Nah, yang menjadi pembahasan adalah sesudah sholat, ya. Kalau sholat itu salah satu jawaban dari permasalahan, ya, permasalahan bisa disolusikan dengan sholat dan sabar, ya. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran, sholat menjauhi dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Jadi kalau masih melakukan perbuatan keji kayak gimana? Membunuh bukan perbuatan keji, itu melanggar hukum. Ini dosen bertanya kepada kalimat yang sudah kalian dengar. Perbuatan keji kayak gimana? Jadi diartikan keji itu diartikan sebagai perbuatan keji itu ditanya balik. Apa itu perbuatan keji? Apa contoh perbuatan keji? Inna sholati titik-titik fanha wal mungkar. Apa coba? Inna sholati? Ya. Artinya itu perbuatan keji dan mungkar. Apa Rasya? Sya. Udah sampai mana keretanya? Ya, apa itu perbuatan keji? Coba dulu. Apa contoh perbuatan keji? Kalau nggak bisa mengartikan, apa yang tidak keji? Bahasa cuma 4 huruf, ya. Sesudah sholat itu tidak keji. Apa keji? Munkar. Dan ini solusi sholat, sabar, dan sholat, ya. Bawa handphone nggak? Ya, sholat itu solusi, ya. Solusi dengan sabar dan sholat. Sholatnya tadi dibahas. Apa ini keji? Apa itu keji? Apa itu keji? Hah? Ya, perbuatan jahat. Kayak gimana jahatnya? Hah? Zina, ya. Muka 2 gimana tuh? Belakang jahat itu munafik. Kalau dosen bertanya dan mau mendengar definisi atau contoh keji, ya. Keji dan munkar. Ini nggak sampai pembahasan dari tafsir, pembahasan bahasa Indonesianya aja nih. Apa itu keji? Iya, zolim. Ada lagi istilah zolim. Apalagi zolim? Hah? Jahat, ya. Kejahatan apa? Jadi otomatis kalau orang itu yang istilah yang biasa-biasa aja deh, ya. Kita bicara apa? Korupsi, ya. Korupsi nggak usah pakai sholat, dia pasti ditangkap, ya. Kalau merokok, keji atau mungkar? Kalau merugikan orang lain, Pak. Merugikan diri sendiri nggak? Oh iya. Yang merokok siapa? Ada, Pak.
Kamu ngerokok? Berani ngomong begitu? Kamu ngerokok? Merugiin diri sendiri? Nah, itu salah satu contoh yang gampang, ya. Ya, kalau orang yang nggak melakukan keji, mestinya gampang menjawab pertanyaan apa itu keji, ya. Korupsi, terus kemudian curang dalam berdagang, ini kan ekonomi nih, kita bicara ekonomi nih, ya. Dagang dengan barang yang beli tahu pakai borak, bakso pakai daging tikus. Kalau kamu jualnya menulis bakso pakai daging tikus, itu boleh? Kan nggak bohong? Boleh ya? Ya kan, urusannya gini, kalau kita bicara mengandung babi, itu boleh? Ya, kalau kita jual tidak mengandung babi, tapi mengandung babi, itu tidak boleh. Ya, apalagi baru satu, dosen ngasih korupsi. Dosen ngasih, kalau korupsi nggak ditanya sholat, dia kalau ketangkap udah jelas, ya. Apalagi nih, tadi merokok, apalagi pacaran. Hah? Zina, ya. Homo, itu lebih parah lagi, ya. Nah, jadi kalau dia masih menggunakan, dia dengan sadar mengerjakan perbuatan keji dan tidak sadar, itu berarti sholatnya tidak diterima. Tidak tahu arti bacaan sholat. Tidak ngerti apa makna dan tujuan sholat. Ya, bagaimana ngerti makna dan tujuan sholat? Gimana caranya? Cara ngerti dan paham makna sholat bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya? Sholat. Bagaimana caranya? Karena di salah satu slide yang dosen bikin itu kalian bisa dibuka di folder yang namanya, tunggu dulu bahasanya apa ya? Ada yang bisa buka di handphone slide yang dosen bikin? Buka lu. Kalau diminta buka malah nggak buka. Slide ke berapa? Ke-5. Ke-5 apa? Slide ke-5 apa? Cahaya? Ke-7. Nah. Oke, ke-8? Ke-9? Ke-10? Nah, makna sholat. Ada bahasa Arabnya apa itu? Enggak, baca artinya aja. Artinya aja. Ah, terus? Oh, sebelumnya. Slide sebelumnya. Ah. Jadi satu ayatnya itu apa? Ah, terus? Ah, terus? Tegakkanlah sholat. Nah, jadi apa yang jadi dosen teringat ayat itu, ya, itu terpenggal. Jadi yang diingat adalah apa tuh yang dibirukan? Hah?
Jadi yang teringat adalah hanya tegakkan sholatnya aja. Padahal ayat itu bacalah Al-Quran seperti tadi Tengku bilang, baru tegakkan sholat. Jadi yang sekarang kondisinya terbalik. Orang sholat tetapi tidak baca Quran. Ya, jadi baca Quran dulu, kemudian tegakkan sholat. Oke, ini karena slide-nya tertutup, jadi ada yang lewat. Nah, kemudian tadi pada saat melaksanakan sholat, itu sesudah wudhu memperhatikan pakaian sholat. Ya, pakaian sholat kalau ditanya ya, ini handphonenya sudah selesai, lepas dulu tangannya. Ya, pakaian sholat mesti memenuhi syarat ya. Untuk pakaian sholat adalah pakaian yang terbaik dan laki-laki di masjid ya. Jadi itu ada dua hal yang terikat ya. Pakaian terbaik dan sholatnya di masjid. Kalau ke masjid menggunakan terbaik, kalau ke masjid itu artinya adalah sholat. Karena kalau ke masjid nggak sholat ngapain lagi? Takbiran itu setahun sekali. Misalkan jam 9 pagi ke masjid bisa? Di masjid bisa? Umumnya masjid itu ditutup jam 9 pagi kecuali Istiqlal karena nggak ada pintunya. Jadi tadi dosen bilang orang ke masjid adalah untuk tujuan sholat. Kebalikannya kalau ke masjid nggak tujuan sholat itu ditutup. Jam 9 pagi, jam 9 malam itu nggak mungkin bisa masuk masjid. Ya, masuk masjid besar kemungkinan kalau yang ada contohnya Istiqlal yang itu bisa. Kalau masjid Cut Mutia kemungkinan ditutup jam 9. 9 malam, 9 pagi. Nanti baru buka jam 11 dan ditutup jam 8. Oke, ya. Terus kemudian salah satu makna sholat yang kalian sudah hafal adalah surat Al-Ma'un. Coba sama-sama baca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus wala yaudu ala tu'amil miskin. Nah, stop sampai situ karena di situ ada tanda wasol ayat 1 2 3 ke 4, baru ayat kelima fawailul lil musallin. Artinya apa tuh? Kalau nggak hafal, nah sekarang boleh buka handphonenya. Nah, dosen juga ada di slide-nya. Orang-orang yang melalaikan sholat. Jadi kalau udah sholat masih lalai, ya tadi diikuti dengan perbuatan keji dan munkar, itu udah masuk pada pemikiran atau anggapan sholatnya nggak benar, ya. Sholatnya nggak tahu maknanya. Jadi sholat, jadi ada istilah sholat jalan terus. Satu lagi? Bukan jalan-jalan terus. Sholat jalan terus, maksiat, sholat jalan, maksiat jalan. Ya. Kemudian, nah, makna dari sesungguhnya pertolongan itu hanya pada sabar dan sholat. Ya. Kalau sholat udah jelas ya, definisi sabar itu apaan ya. Jadi kalau orang Islam itu sesudah menyatakan diri menjadi Islam dengan cara syahadat, itu diuji keimanannya ya, diuji keislamannya. Kalau nggak sabar ngapain? Nggak sampai murtad. Kalau nggak sabar, ya nggak dikerjain. Karena jadi orang Islam itu berat. Ya. Oke, habis itu slide-nya apa lagi? Slide-nya apa lagi? Hah? Langsung tugas ya. Tugasnya dari dosen. Sebetulnya bukan tugas dari dosen. Tugasnya adalah tugas kalian sebagai orang Islam. Apa aja? Soal dibaca di slide-nya. Kalau nggak punya kuota, tanya Galang. Ya.
Jadi kalau istilah yang selalu bicara sholat pada waktunya itu panjang tuh ceritanya. Kalau sholat asar jam 3, boleh? Hah? Hari ini nggak boleh. Ya. Berarti bukan pada waktunya. Tapi yang dosen tulis itu adalah sholat di awal waktu. Ya. Terus kemudian yang lelaki sholat di masjid. Karena itu kebentur pada ketentuan kalau laki-laki tidak dibilang munafik kalau dia isya dan subuh di masjid, ya. Jadi kebanyakan sekarang orang munafik, ya, karena isya dan subuh itu sepi. Kalau dia tahu makna sholat dan tahu ketentuannya, ya dulu ya. Ya, sholat subuh dan isya itu akan seramai sholat apa? Sholat Jumat, ya. Kemudian itu tugasnya cuman itu. Terus kemudian apa lagi? Yang kedua? Nah, memahami syariat sholat. Ya, memahami syariat sholat itu antara lain itu tadi. Ya, wudhu dengan benar, sholat dengan benar. Di dalam contoh, di dalam slide itu ada gambar tentang duduk di antara dua sujud, ya. Kebanyakan duduk di antara dua sujud tidak seperti gambar di situ, ya. Duduknya dengan posisi kaki melintang, ya. Ada yang mencontohkan nggak? Jadi kakinya itu tidak seperti itu. Jadi kakinya itu melintang. Itu tidak ada dalam gambarnya. Dan itu dosen tulis gambarnya diambil dari situs medsos yang bukan medsos syariah. Cuma karena gambarnya bagus aja. Yang gambar satu lagi ada di salah satu koran medsos. Ya, ada yang kurang dari presentasinya? Yang terakhir apa? Oh, biasakan sholat sunnah. Ya, kalau sholat itu yang membedakan dengan agama lain atau dengan ritual percaya lain, kita itu ada sholat sunnah, dan sholat sunnah yang paling tinggi nilainya adalah tahajud, bukannya dua. Nah, jadi sholat sunnah itu ada banyak dan itu tidak dibahas, hanya sholat wajib saja. Sholat sunnahnya jangan ditinggalkan, sholat tahajud. Ada lagi sholat yang nilainya 1000 kali, itu sholat di mana? Di mana? Bukannya kalau sholat di Masjidil Haram sama sholat di Masjid Nabawi nilainya berapa? 100.000 atau 1000? Nah, itu nanti dicek aja ya. Kalau di Masjidil Haram itu nilainya lebih tinggi. Jadi makanya cuma sholat yang harus tidak ditinggalkan dan tidak bisa ditinggalkan. Ya. Ada lagi namanya sholat qodho. Ya. Sholat qodho itu beberapa syariahnya itu menuliskan atau mengartikan mengerjakan sholat yang kebetulan atau pernah ditinggal kapan-kapan dulu, ya. Nanti kalau kalian udah tua, diingat-ingat sholatnya banyak yang tertinggal pada saat kuliah, pada saat muda, nanti di kodok pada saat nanti, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya selesai, dan pertemuan 8 itu disiapkan untuk